Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mungkin sampai hari ini saudara masih kebingungan untuk menyusun proposal tesis yang sudah ditugaskan oleh dosen dan sudah waktunya saudara untuk merencanakan menyelesaikan studi akhir S2 di Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Saya akan memberikan langkah-langkah yang akan membantu saudara dalam menyelesaikan proposal tesis, karena ketika saudara sudah memiliki keinginan, punya tema besar, punya judul, yang itu sesungguhnya saudara masih kebingungan harus memulai dari mana, gitu ya. Mari kita ikuti bersama langkah-langkah yang akan saya berikan ini sehingga proposal saudara dalam waktu setengah jam itu sudah ada gambaran dan 1 jam saudara sudah siap untuk ditandatangani oleh pembimbing. Nah, saudara, hari ini saya memiliki judul proposal tesis yang akan saya publikasikan di jurnal yang bereputasi. Contohnya adalah model pengembangan spiritualitas siswa melalui pembelajaran transformatif pendidikan agama Islam di MAN 2 Kota Probolinggo. Oke, ini saya akan saya masukkan di ChatGPT Premium. Nah, saudara, kita memang untuk mempercepat meminta bantuan dari EA, saya pakai ChatGPT yang Pro ya, 5.0. Nah, selanjutnya saudara di ChatGPT itu berbagai macam-macam yang akan membantu kita, bukan hanya ChatGPT ini. Kalau ini sifatnya akan meluas ya. Imajinatifnya cukup tinggi, maka kita meminta atau kita minta bantuan kepada yang biasanya digunakan untuk menarasikan dari peneliti-peneliti untuk bisa memvalidkan narasinya sehingga bahasanya adalah bahasa penelitian, yaitu kita minta ketik aja namanya konsensus. Carinya itu di sini, saudara. Di explore titik akan muncul seperti ini. Saya minta konsensus. Kita tunggu dulu. Nah, konsensus ini ada logonya seperti ini, maka kita klik aja konsensus, kita start chat gitu ya. Nah, di sini kita mulai berdiskusi dengan konsensus 5 ChatGPT ini. Tapi gunakan yang premium. Kalau tidak premium, maka tidak akan ada menu-menu konsensus, berarti English British, literature review sangat terbatas ya. Yang ada di dalam kalau bukan premium. Oke, saya sampaikan saya adalah mahasiswa pasca sarjana akan membuat proposal penelitian yang sangat bagus untuk publikasi jurnal Sinta 2. Buatlah proposal dengan judul, saya kasih di sini ya. Ikuti langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah. Kemudian saudara silakan ke prompt yang sudah kita berikan. Nah, ini kan kualitatif ini satu terus metodologi teknologi sampai uji keabsahan data. Wah, selesai. Saya copy, saya masukkan di GPT begitu, lalu kita judulnya ini yang sangat bagus menggunakan bahasa akademik yang tinggi. Ya.
Oke, lalu kita berikan. Ini akan membantu kita, saudara, menuliskan dari pendahuluan, latar belakang. Dia pertama akan berbicara fenomena, kan? Terus sampai ke bawah. Kita tunggu terus sampai di mana nih? Wah, dia sampai landasan teorinya ya. Ya, buatlah referensi daftar pustakanya. Tadi sudah saya copy ya, maka kita ke chat yang kosong ini. Nah, saya copy aja yang di sini ya. Oke, di ya. Sudah jadi saudara. Ini sampai berapa halaman nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah selesai, tinggal kita merapikan ya. Bab satu pendahuluannya kita taruh begitu. Tinggal saudara merapikan saja di sini. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ketika ada yang semacam ini, wah Pak, ini masih kurang menarik, kurang panjang kalimatnya. Ya, saudara diskusikan lagi aja, dimasukkan di konsensus lagi. Ini daftar pustakaan sudah selesai. Ya, saya tambahkan di bawah. Saya kira proposal itu kan bagian dari kerangka apa yang akan kita, sudah kerangka dasar ya, apa yang akan kita kita teliti. Sebenarnya dengan narasi seperti ini sudah cukup 5 maksimal 10 halaman itu sudah cukup untuk proposal penelitian. Kira sudah cukup dan sudah memenuhi syarat ketika kita uh, menyampaikan proposal itu. Yang jelas uh, kalau kita menuliskan proposal memang harus jelas, fenomena harus jelas, gapnya harus jelas, novelty-nya harus jelas. Coba saya minta yang ini diperbaiki, paling tidak ini ada hampir 2 lembar lah kalau kita mau lakukan secara mendalam. Narasikan secara mendalam minimal satu paragraf 200 kata. Saudara klik gitu ya. 200 kata akan bahasa akademik yang itu. Dia akan membantu kita. Di sini sambil saudara, oh keliru nih, ini keliru, saya secara mendalam, oh berarti
narasikan menjadi 6 graf, gitu kurang teliti ya. Setiap paragraf 200 kata. Dia akan menarasikan 6 paragraf ya. Oh, kita berikan berita lagi. Narasikan sebanyak 6 paragraf masing-masing terus kata. Itu ya. Dia akan menarasikan sendiri. Oke, ini sudah dibuatkan dan saya kira sudah sangat mendalam. Tuh, oh ini masih belum selesai ya, paragraf 1. Ya kan? Yang 4, kita tunggu saja. Sudah ada semua itu. Maka ya kita copy biar sudah kita masukkan di sini sudah. Ya. Terus, namun setelah ini coba saudara baca lagi. Kira-kira kan gitu. Narasi yang diberikan itu sudah sesuai tidak dengan apa yang itu menjadi keinginan seorang penulis. Ini biasanya 1,5 single ya, 1,5 space. Nah, kemudian ketika tujuan penelitian ini misalkan narasikan untuk paragraf saja ya. Karena kalau jurnal kan jarang kita temukan tujuan-tujuan penelitian ini di untuk dipisah-pisahkan 1, 2, 3. Biasanya memang menjadi satu paragraf yang utuh.
Sudah ini. Sudah, yang perlu dinarasikan lagi sebenarnya adalah manfaat, saudara. Manfaat ini perlu dinarasikan. Di, saya masukkan aja di sini. Kita minta ini. Sudah kan? Cukup panjang. Oke. Ya. Oke. Kemudian sama Bapak Ibu, ketika beberapa seperti ini baiknya dibentuk di, nah minta dinarasikan. Ya, saya kira dia sudah akan menarasikan dengan sendirinya. Ya. Juga sama, kajian teorinya juga bisa kita minta bantuan Bapak Ibu sehingga mendeskripsikan landasan teori maupun penelitian yang relevan itu secara utuh. Oke, maka ya copy saja ini landasan teorinya. Wah, ini sudah deskripsikan cukup bagus, ya kan? Taruh di sini gitu. Nah, kemudian ini juga ada hasil penelitian yang relevan. Pak kita minta bantuan yang menarasikan sehingga bisa cukup baik ya. Punya gambaran yang jelas ke arah mana penelitian kita akan dilakukan. Nah, kemudian kita lihat kerangka pemikiran bagaimana. Aja gitu. Terus sebenarnya sampai ke bawah Bapak Ibu, itu akan sangat memudahkan. Paling tidak ya kalau saya lihat sekitar 1 jam, saudara sudah bisa menyajikan proposal penelitian yang cukup baik. Baru nanti setelah ujian,
Nanti akan mendapatkan masukan dari penguji terkait dengan nilai novelty-nya di mana, mau diarahkan kemana penelitian saudara, sehingga eh, penelitian saudara akan lebih sempurna lagi. Ya, oke. Biasanya kalau kerangka pemikiran begini, ini berbentuk gambar, saudara. Pak, bisa enggak saya minta bantuan? Bisa saja. Pak, visualisasikan dengan gambar. Ya. Jadi kita minta kerangka kerangka berpikir ini, ya, kerangka berpikir ini divisualisasikan dengan gambar. Jadi ini kan sudah ada misalkan bagaimana pembelajaran transformatif itu, maka perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai spiritual Islam. Itu akan mampu menguatkan spiritualitas siswa. Gitu. Kita lihat gambarnya bagaimana. Tinggal tuliskan aja, visualisasikan dengan gambar. Artinya kita minta bantuan apa yang sudah dideskripsikan di atas ini pada kerangka berpikir diminta divisualisasikan di dalam gambar. Oke, sudah muncul ini. Nah, inilah konsep dari spiritualitas siswa di MAN 2 Kota Probolinggo. Ini rencana kerangka berpikirnya seperti ini. Nah, cukup menarik proposal saudara. Ya, itu ya. Oke. Metode meetingnya bagaimana? Nah, ya, kalau memang dikurang cukup baik, ya silahkan dinarasikan. Tapi kalau sudah cukup baik, ya tidak perlu. Tuh. Nah, semacam itu, saudara, saya kira cukup dan sudah sampai 3.350 kata. Demikian, semoga sangat bermanfaat bagi saudara. Setelah itu tinggal nanti pendahuluannya, saudara konsultasikan dengan SCAT IA, kemudian kerangka teorinya juga didiskusikan dengan SCAT IA sehingga saudara tidak akan mengalami kesulitan untuk merumuskan referensi penelitian yang nanti juga akan dimasukkan ke Mendeley. Saya gitu, terima kasih untuk semua dan sukses penelitian saudara. Saya kira lupa untuk tidak saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.